Polda NTB mengumumkan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro telah dinonaktifkan dari jabatannya. Tak hanya dinonaktifkan, AKBP Didik ini juga tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri Jakarta. Kabar soal penonaktifan AKBP Didik sebagai Kapolres disampaikan oleh Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid dalam keterangan pada Kamis 12 Februari 2026. Nama Didik terseret dalam kasus peredaran narkotika dengan tersangka ex-Kasatres Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Malaungi sendiri kini sudah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kuasa hukum Malaungi Asmuni dalam keterangan pada Kamis 12 Februari 2026 menjelaskan, kliennya nekat terlibat bisnis haram ini lantaran perintah atasan. Menurut Asmuni, Didik diduga meminta dicarikan dana untuk membeli mobil Alphard senilai 1,8 miliar rupiah. Lantaran terdesak, Malaungi kemudian menyanggupi tawaran jadi penitipan sabu dengan imbalan 1 miliar rupiah. Adapun barang bukti sabu-sabu seberat 488 gram yang ditemukan dari rumah dinas Malaungi merupakan milik bandar narkoba yang biasa dipanggil Koko Erwin. Uang dari Erwin tersebut kemudian dikirimkan bertahap sebanyak 2 kali melalui rekening seorang perempuan. Transfer pertama dengan nominal 200 juta rupiah, sedangkan transfer kedua 800 juta rupiah. Setelah terkirim, uang dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada Didik melalui ajudannya dengan dibungkus menggunakan kardus bir. Koko Erwin membangun komunikasi dengan klien kami, dan klien kami itu menyampaikan kepada Kapolres bahwa Kapolres menyatakan silakan aturannya mainnya bagaimana. Itu bahasanya dari Kapolres, aturan main bagaimana. Artinya ada atensi dari Kapolres. Atensi dan ACC dari Kapolres. Tidak mungkin seorang kasat bawahan akan berani bertindak tanpa ada perintah dari Kapolres. Tanpa pengetahuan dari Kapolres tidak mungkin klien kami berani bertindak. Artinya Pak, Koko Erwin ini dikenal sama Kapolres juga berarti Pak? Ya, jadi kalau Koko Erwin ini tidak pernah bertemu dengan Kapolres, ya, tapi semuanya melalui klien kami, melalui kasat. Ya, kasatlah yang menjadi sentral, ya, terkait dengan barang haram tersebut. Komunikasinya itu melalui kasat. Nah, untuk bahwa dia yang mempunyai barang dititip karena sudah memberikan 1 miliar untuk Pak Kapolres. Yang menyerahkan 1 M itu siapa? Yang menyerahkan uang tersebut adalah Mantan Kasatres Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi menyeret sejumlah nama yang terlibat dalam kasus peredaran narkotika yang membuat dirinya dipecat dan jadi tersangka. Satu di antaranya adalah Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang diklaim menerima aliran dana dari peredaran narkoba. Sebelumnya, Polda NTB sudah menyatakan pihaknya turut melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres terkait kasus ini. Wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Robi, bisa dilaporkan apa saja keterangan dari ex-Kasatres Narkoba Polres Bima Kota yang kini menyeret Kapolres? Ya, selamat siang Siska dan juga Tribunas. Mantan Kasatres Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi melalui kuasa hukumnya Dr. Asmuni membeberkan sejumlah fakta di balik kasus peredaran narkoba yang menyeret namanya sehingga dia diberhentikan oleh Polda Nusa Tenggara Barat dari Pos Bayangkara ini. Dari Dr. Asmuni selaku kuasa hukum dari AKP Malaungi mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kliennya itu tidak terlepas dari perintah atasannya, dalam hal ini AKBP Didik Putra Kuncoro yang merupakan Kapolres Bima Kota pada saat itu, di mana menurut Asmuni pengakuan kliennya mengatakan bahwa AKP Malaungi diminta untuk membelikan sebuah mobil Toyota Alphard terhadap Kapolres senilai 1,8 miliar rupiah. Namun AKP Malaungi tidak memiliki uang sebesar itu untuk membelikan sang Kapolres mobil tersebut, sehingga dia tanpa disengaja bertemu dengan seorang bandar yang diketahui bernama Koko Erwin. Melalui perbincangan telepon tersebut antara AKP Malaungi dan juga seorang bandar tersebut menyepakati bahwa
Bandar akan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh AKP Malongi, namun dengan persyaratan akan mengamankan mengamankan narkotika jenis sabu untuk sementara waktu sebelum diedarkan di wilayah Pulau Sumbawa. Barang yang dititipkan oleh bandar tersebut inilah yang kemudian menjadi barang bukti pada saat dilakukan penangkapan di rumah dinas dari Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota sebanyak atau seberat 488 gram. Dalam kesempatan tersebut, AKP Malaungi bersama dengan bandar tersebut menyepakati bahwa nantinya akan diberikan uang sebesar 1 miliar. Uang tersebut kemudian dikirim melalui rekening salah seorang perempuan secara bertahap, di mana kiriman pertama atau setoran pertama sebesar 200 juta rupiah. Kemudian setoran kedua 800 juta rupiah sehingga total 1 miliar rupiah. Terkait dengan kesepakatan ini juga AKP Malaungi sempat menyampaikan kepada Kapolres terkait dengan rencana ini dan Kapolres meng-ACC terkait dengan permintaan atau terkait dengan kesepakatan tersebut. Dr. Asmuni mengatakan bahwa tidak mungkin seorang kliennya mau melakukan ini atau berani melakukan ini tanpa kesepakatan atau tanpa persetujuan dari atasannya sendiri. Sehingga disinilah menurut AKP Malaungi ada keterlibatan dari Kapolres itu sendiri. Meskipun antara Kapolres dengan Koko Erwin atau bandar ini belum pernah melakukan pertemuan. Setelah uang tersebut dikirim, selanjutnya AKP Malaungi mencairkannya dan menyerahkan kepada Kapolres sebesar 1 miliar rupiah. Pencairan tersebut dilakukan di Mataram dan pemberian tersebut dilakukan secara tunai. Uang 1 miliar tersebut diisi oleh AKP Malaungi menggunakan kardus bir melalui seorang ajudan. Pada saat pencairan tersebut, AKP Malaungi mengaku sempat ditanya oleh Kapolres terkait dengan uang tersebut dengan sandi BBM apakah sudah full. Lalu dijawab oleh AKP Malaungi bahwa BBM sudah full komandan dan sudah diserahkan kepada ajudan atau ADC pada saat itu. Demikian Siska dan juga Tribuners. Baik, selain Kapolres, apakah ada pihak lain yang juga turut disebut oleh pihak Malaungi dalam kasusnya ini, Robi? Ya, Siska, dapat kami sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada pihak lain yang disebut oleh AKP Malaungi yang harus bertanggung jawab, yakni seorang bandar yang diketahui bernama Koko Erwin, di mana Koko Erwin inilah pemberi barang haram tersebut seberat 488 gram, di mana barang tersebut diambil oleh AKP Malaungi di sebuah hotel yang ada di wilayah Kota Bima, di lantai 4 atau tepatnya di kamar dari Koko Erwin tersebut. Barang tersebut kemudian dibungkus menggunakan celana, digulung menggunakan celana lalu dibawa ke rumah dinas. Saat penggeledahan rumah dinas dari AKP Malaungi ini, polisi menemukan barang haram tersebut yang saat ini sudah diamankan di Direktorat Narkoba Polda NTB sebagai barang bukti dari kasus ini. Dan sebagai informasi Sika dan juga Tribuners, dari informasi yang kami terima bahwa saat ini Kapolres Bima Kota AKP Didi Putra Kuncoro sudah dinonaktifkan dari jabatannya. Jabatan pelaksana harian diisi oleh AKBP Catur Erwin Setiawan yang merupakan Kasubdit 3 atau Kasubdit Jatantras Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini juga menurut keterangan dari pihak Humas Polda Nusa Tenggara Barat bahwa AKBP Didi Putra Kuncoro sudah menjalani pemeriksaan di menyeret namanya ini, Siska dan juga Tribuners. Baik, Malaungi dalam kasus ini telah dijatuhi sanksi PTDH dan juga baru-baru ini menyatakan bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena permintaan dari atasan. Lalu apakah nantinya Malaungi juga akan melakukan perlawanan terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadapnya, Robi? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa AKP Malaungi telah diberhentikan atau telah dijatuhi putusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH oleh Dit Propam Polda Nusa Tenggara Barat pada Senin lalu. Dan pada saat itu pula AKP Malaungi mengajukan banding terhadap putusan PTDH yang dijatuhi oleh Bidang Propam Polda Nusa Tenggara Barat. Hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum dari AKP Malaungi, Dr. Asmuni, terkait pengajuan banding dari kliennya tersebut. Karena menurut Asmuni bahwa dia seharusnya bukan dia saja yang harus bertanggung jawab, melainkan juga Kapolres dan juga bandar tersebut juga harus ikut bertanggung jawab dari kasus yang menyeret namanya ini.
Siska dan juga Tribun. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah, melaporkan terkait Kapolres Bima Kota yang ikut terseret dalam kasus mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota. Selamat bertugas kembali. Kami bahwa dia yang mempunyai barang dititip karena sudah memberikan 1 miliar untuk Pak Kapolres. Yang menyerahkan 1M itu siapa itu? Yang menyerahkan uang tersebut adalah melalui transfer beberapa kali Koko Erwin ke atas nama seorang perempuan. Itu tujuannya untuk Tujuannya untuk Pak Kapolres karena permintaan yang 1,8 miliar itu. kapan itu berapa? Kalau tidak salah di sini 25 Desember 2025. Artinya ada aliran uang gitu ya? Ada aliran dana. Ada. Ya, Artinya ini bisa mengarah ke pencucian uang. bisa mengarah ke pencucian uang kalau memang Polda Nusa Tenggara peka. Ya, sekali lagi kalau memang Polda Nusa Tenggara Barat peka ada pencucian uangnya di sini. Ya, Ini Pak, untuk mengenai barang yang 488 gram itu yang mengantar siapa? Apakah diantar atau diambil oleh Maloni? Jadi terkait dengan barang tersebut, ya diambil oleh klien kami dan bertemu di suatu tempat di Kota Bima. Ya, untuk selanjutnya dibawa ke mobil dan dibawa ke rumah dinas. Ini titipan, barang titipan dengan alasan bahwa karena klien kami, ya sudah menerima 1M karena kami istilahnya menerima jasa ya karena jasa balas budi ya yang telah menyerahkan 1 miliar kepada Kapolres dan itu tujuannya adalah untuk mempertahankan jabatan sebagai seorang kasat. Artinya pengenalan klien sini dengan Koko Erwin Ini baik pun perkenalannya cuma 1 bulan. Ya, jadi tidak tahu tempatnya di mana. Jadi kami tidak mengada-ada, inilah berita acara pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ya, lengkap apa ya yang menjadi chattingan antara klien kami dengan Kapolres. Ya, masalah jumlah, masalah jam berapa diserahkan, melalui siapa sudah lengkap di sini. Termasuk ya yang namanya Koko Erwin itu adalah ini fotonya yang silahkan diperjelas. Ini adalah bandit ya, bandit narkotika yang harus ditangkap dan dihukum mati. Ini juga yang harus bertanggung jawab yang merusak anak bangsa. Ya, jadi klien kami mengulangi menitip pesan kepada rekan-rekan bahwa tangkap ini, baru tangkap saya. Dia bilang. Ya, tangkap ini dulu, baru tangkap saya. Ya, karena dari sinilah sumber dari segalanya. Tapi ini sampai sekarang, sampai detik ini belum ada ya konfirmasi terkait dengan keberadaan manusia ini. Dokter, untuk itu kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.